Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Allah. Ya. Hari ini hari apa? Hari Senin. Kemudian tanggal 4. Coba, siapa yang tidak hadir hari ini? semua hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya, kita diberi kesempatan untuk belajar bersama dalam penyampaian materi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, ya, seperti biasa kita lakukan untuk berdoa. Ananda Andri, tolong pimpin kawan-kawannya untuk berdoa membuka pelajaran. Atas gapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku karunia untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Ya, terima kasih Ananda Andre. Nah ya, di saat kita melaksanakan doa itu harus dalam keadaan tenang. Kemudian kalau kita akan melaksanakan kegiatan apapun, kita awali dengan doa ya. Jadi mau keluar rumah, mulai dari kita bangun tidur pagi itu harus berdoa, mandi berdoa, semua itu harus kita awali dengan doa sampai kita ke sekolah ya. Nah, jadi seperti itu kita berdoanya harus khusyuk ya. Kalau kita khusyuk berdoa, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk kita menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silahkan untuk berdiri. Nyanyikan dengan penuh semangat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Nah ya, dengan kita mendengarkan lagu Indonesia Raya tadi dan menyanyikannya dengan penuh semangat, sudah menunjukkan bahwa kita telah mencintai negeri kita sendiri ya, yaitu negeri apa kita? Indonesia. Ya, jadi harus kita yang mencintainya dengan cara, selain kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada cara lain juga, membeli produk Indonesia, kemudian menonton film bersejarah, ya, kemudian mengunjungi museum, ya, itu juga cara kita menunjukkan rasa cinta kita terhadap negeri kita Indonesia. Nah, baiklah anak-anak, coba kamu berdiri, perhatikan dulu tempat duduknya, apakah sudah rapi pakaiannya. Kalau sudah ya, Ibu akan melanjutkan pelajaran dengan menulis tujuan pembelajaran. Ya. Nah, tapi sebelumnya ya, Ibu tuliskan dulu di sini. Mata pelajaran matematika. Materi membaca dan menulis tanda waktu, notasi 12 jam dan 24 jam. Nah, ya, jadi mata pembelajaran hari ini matematika, materi membaca dan menulis tanda waktu, notasi 12 jam dan 24 jam. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, ya. Jam berapa kamu ke sekolah tadi? Berangkat ke sekolah tadi jam berapa? Andre, jam berapa? Iya, 06 lewat 15 menit. Kemudian Aulia? Iya. Odon jam berapa? 06 lewat 30 detik. Hawiyah? Nah, ya, jadi kita masuk di sekolah ini ya jam berapa? 07.00. Iya, 07.00 ya. Jadi kita ya masuk ke sekolah, masuk di sekolah sudah ada di dalam kelas itu pukul 7. Ya. Nah, pukul 7 tepat. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan jam tepat, ya. Kalau Alia tadi datang ke sekolah 06.15 menit. Ya. Nah, jadi kalau dia 06.15 menit, jarum pendeknya ada di angka 6, kemudian jarum panjangnya di angka 4. Ya. Nah, kemudian kalau jam tepat itu ya jarum pendeknya ada di angka 8. Kemudian jarum panjangnya ada di angka 12. Itu namanya jam waktu tepat, ya.
waktu tepat. Nanti kita pelajari ada itu jam lewat, jam kurang. Ya, nanti kita pelajari. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jarum panjang tepat menuju angka. Nah, kamu lihat tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui video pembelajaran yang disiapkan oleh guru, peserta didik dapat membaca tanda waktu dengan notasi 12 jam dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menulis tanda waktu dengan notasi 12 jam dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat membaca tanda waktu dengan notasi 24 jam dengan benar. Keempat, melalui demonstrasi secara berkelompok, peserta didik dapat menulis waktu 24 jam dengan tepat. Yang kelima, setelah melakukan demonstrasi, kelompok peserta didik dapat melakukan operasi hitung yang melibatkan satuan waktu dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang sebelum kita menonton video pembelajaran, apa yang akan kalian lakukan anak-anak? Silakan tunjukkan. Kalau ada yang akan kamu tunjukkan, silakan. Senangnya belajar Matematika. sambil Bernyanyi senangnya. Hari ini pun hafal satuan waktu, dihafal dengan lagu. Ada jam, ada menit, dan juga ada detik. Ada hari, minggu, bulan, dan tahun. Itulah satuan waktu. Nah, ya. Jadi satuan waktu sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau tadi kalian sudah menyanyikan lagu satuan waktu, sekarang Ibu akan memperlihatkan video tentang satuan waktu. Video pembelajaran tentang satuan waktu. Ya, kamu perhatikan ya. Bacaan waktu saat jarum panjang tepat menuju angka. Kamu perhatikan. Di video kali ini kita kembali belajar kelas 5 mata pelajaran matematika, membaca dan menulis tanda waktu, notasi 12 jam dan 24 jam. Ayo perhatikan jam berikut. Jam analog memiliki 3 jam. Jarum pendek menyatakan jam. Jarum panjang menyatakan menit. Dan jarum yang paling kecil menunjukkan detik.
Tanda waktu lokasi 12 jam. Pembacaan waktu saat jarum panjang tepat menuju angka 12. Perhatikan jam berikut. Pada gambar yang pertama, jarum pendek menuju angka 1. Sementara itu, jarum panjang menuju angka 12. Jam tersebut dibaca pukul 1 tepat. Kita dapat menulisnya pukul 01.00. Perhatikan gambar yang kedua. Pada gambar tersebut, jarum pendek menuju angka 3. Sementara itu, jarum panjang menuju angka 12. Jam tersebut dibaca pukul 3 tepat. Kita dapat menulisnya pukul 03.00. Jam dibaca tepat jika jarum panjang menuju angka 12, tidak kurang dan tidak lebih. Pembacaan waktu dengan lebih. Perhatikan gambar jam pertama. Pada gambar jam pertama, jarum pendek melewati angka 5. Sementara itu, jarum panjang menuju angka 1. Jarum panjang melewati angka 12 sebanyak 1 angka. Dengan demikian, waktu berjalan lebih 5 menit. Jam tersebut dibaca pukul 5 lebih 5 menit. Kita dapat menulisnya pukul 05.05. Perhatikan gambar yang kedua. Pada gambar tersebut, jarum pendek melewati angka 5. Sementara itu, jarum panjang menuju titik ke-8. Jarum panjang melewati angka 12 sebanyak 8 titik. Dengan demikian, waktu berjalan lebih 8 menit. Yang tersebut dibaca pukul 5 lebih 8 menit. Kita dapat menulisnya pukul 05.08. Jam dapat dibaca lebih sekian menit jika jarum panjang menuju angka selain 12. Pembacaan waktu dengan ulang. Perhatikan gambar jam pertama. Pada gambar tersebut, jarum pendek mendekati angka 2. Sementara itu, jarum panjang menuju angka 9. Jarum panjang kurang 3 angka untuk sampai ke angka 12. Dengan demikian, waktu menunjukkan kurang 15. Buat hati.
pukul 5 sore. Tanggal waktu rotasi 24 jam. Dalam satu hari satu malam terdapat 24 jam. Dengan dasar ini, penghitungan rotasi 24 jam muncul. Penulisan jam pada rotasi 24 jam keterangan pagi, siang, sore, dan malam. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Ayo perhatikan perbedaan penulisan antara notasi 12 jam dengan notasi 24 jam. Tadi video pembelajaran tentang satuan waktu. Dari kamu menyimak pembelajaran tadi, video pembelajaran tadi, ada yang mau kamu tanyakan? Coba lihat. Bu, bagaimana cara menginformasikan jam 7 tempat pada skandal? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira? Ditempatkan pada angka 7 dan jarak pada angka 12 dari jam 7 tersebut dibaca pukul 0.00. Iya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada. Bu, bagaimana cara mendemonstrasikan jam 4 sore 4 tepat sore? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Arya. Cara mendemonstrasikan jam 4 sore, jarum pendeknya kita letakkan pada angka 4 dan jarum panjangnya kita letakkan pada angka 12. Iya. Ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana cara mendemonstrasikan jam 9 pagi pada jam 5? Siapa yang bisa menjawab? Coba Nanda Andre. Cara mendemonstrasikannya adalah jarum pendeknya ada di angka 3 dan jarum panjangnya ada di angka 12. Iya, bagus. Ada lagi? Sudah pas? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Nah, sekarang kamu perhatikan ya. Sekolah nak. Iya Sina. Salah. Bukan kok. Nah, kita lihat ya, mulai dari waktu dengan notasi 12 jam itu dalam kurung atau ya melibatkan keterangan pagi, siang, sore atau malam. Nah, ya, jadi waktu dengan notasi 12 jam atau melibatkan keterangan bahwa pagi, siang, sore atau malam. Jadi siang hari dari matahari terbit hingga matahari terbenam itu lamanya 12 jam. Ya. Kemudian malam hari dari matahari terbenam hingga matahari terbit lamanya 12 jam. Nah, jadi satu hari satu malam ada 24 jam. Nah, jadi matahari terbit
pukul 6 pagi. Ditulis pukul 06.00 pagi. Ya, 06.00 pagi. Matahari terbenam pukul 6 sore. Ditulis pukul 06.00 tapi waktunya sore. Nah, kemudian tengah hari pukul 12. Jadi tengah hari pukul 12. Ditulis pukul 12.00, tandanya siang. Menentukan tanda waktu dengan notasi 12 jam harus diberi keterangan pagi, sore, atau malam. Pukul 08.00 tanpa keterangan mempunyai dua arti, ya, yaitu pukul 08.00 pagi atau pukul 08.00 malam, ya. Nah, jadi kalau disebut dengan pagi itu mulai dari kosong berapa? Kosong itu mulai kan kita misalnya dari 06 ya, 06 pagi atau 01 ya, mulai dari jam 12 ya. Siang hari dari matahari terbit hingga matahari terbenam lamanya 12 jam. Jadi mulai terbit kita hitung. Terbit berarti pukul berapa? 06. Jadi 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12. Nah, ini keterangannya dari 06 sampai 09 disebut pagi. Nah, jadi jam 10 sampai jam 12 siang. Nah, jadi keterangan itu sampai 12 jam. Kemudian kita lihat di selanjutnya. Nah, itu ada contohnya pukul 07 pagi. Jadi, itu pukul 01.00 siang. Yang contoh kedua pukul 11.15 siang. Jadi pukul 11.15 malam. Nah, jadi kalau kita ini masih siang, itu sudah malam. Ya? Paham? Paham. Itu contohnya ya. Jadi ada siang, ada pagi, ada siang, ada malam. Contoh ini pagi, kemudian siang, kemudian malam. Cara penulisannya lain. Kita lanjutkan lagi. Menentukan tanda waktu dengan notasi 24 jam. Sehari semalam lamanya 24 jam. Dari mana 24 jam tadi? Dari kita pelajari tadi 12 ya, dari jam 6 sampai jam 12 ya. Ditambah jam 1 sampai jam ke subuh tadi. Jadi 24 jam. Jadi setengah hari dengan setengah malam itu 24 jam. Sehari semalam lamanya 24 jam. Pergantian tanda waktu adalah tengah malam atau pukul 12 malam. Dalam notasi 24 jam, pukul 12.00 malam sama dengan pukul 24.00. Tidak seperti notasi dalam 12 jam. Menentukan tanda dengan notasi 24 jam tidak menggunakan keterangan pagi, siang, atau malam, tetapi dengan notasi 00.00 sampai dengan 24.00.
Kemudian contoh selanjutnya ya, pukul 08.30. Ini artinya pagi ya, pagi. Pukul 20.30 artinya pukul 8.30 malam. Kemudian contoh ketiga ya, jam 11.15 artinya siang ya, artinya siang. Pukul 11.15 malam ditulis pukul 23.15. Nah, dari mana ini di pukul 11.15 malam ditulis pukul 23? Dari mana? Coba. 23 dikurang 12 karena jumlah jam kita ada 12. Jadi 23 dikurang 12 sama dengan 11. Ya, makanya ditulis dengan 23. Nah, kalau pukul 12 berarti pukul 24. Nah, jadi sekarang pukul 12 artinya pukul 12 tengah hari. Ya, jadi tengah hari pukul 12. Tidak ada tengah malam. Kalau tengah malam sudah pukul 24 atau 00:00 untuk menyambut hari esoknya. Ya. Nah, kemudian pukul 12 tengah malam ditulis pukul 24. Jadi sudah menyambung hari kemudian ya. Jadi besoknya sudah berganti hari. Nah, kita melakukan operasi hitung satuan waktu. Ya. Operasi hitung satuan waktu. Coba yang bisa menjawab ke depan. Ayo, siapa yang berani ke depan? Harus berani ya. Coba lihat. Ini jarum pendeknya di mana? Di 5. Jarum panjangnya di mana? 12. Jadi tepat atau kurang atau lebih? Tepat. Jadi dibaca pukul 5. Ditulis dengan 05 titik-titik. Nah, jadi ini perhatikan jarum pendek itu kan tidak sama jarum pendek dengan jarum panjang. Jadi dibaca. Kalau dibaca kan kita tadi materi kita membaca dan menulis. Nah, jadi kalau membaca ditulis dengan angka 5. Tidak ada 5. Dibaca ini namanya 5. Kalau ditulis baru 05.00. Ya, bagus. Coba yang kedua, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Andre, coba. Nah, itu tanya mana antara di jarum menuju 7 dengan menuju angka 3, mana yang pendek dan mana yang panjang jarumnya? Yang pendek 7, yang panjang 3. Jadi jam berapa? 7:15. Iya, bagus. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga, ya. Siapa yang berani? Yang berani, Al-Kiram. Nah, ini jarum pendek, ini jarum panjang. Ibu tanya, jarum pendek ini ada di angka berapa? 4. Coba lihat, pandang dulu. Apakah tepat di 4 atau bagaimana? Nah, ya.
di tengah-tengah, kurang dari angka 4, jadi di tengah. Jadi kita masih menyebut angka 3 ya. Kalau dia belum sampai ke angka 4, kita masih menyebut angka 3. Nah ini dibaca, coba dibaca itu. Iya, bagus. Nah, Ibu jelaskan lagi ya, jarum panjang dengan jarum pendek. Yang contoh pertama, dibaca. Kalau dibaca berarti ditulis dengan kalimat, ya. Jadi pukul 5, bukan dengan angka 5. Pukul 5. Nah, kalau jika ada pertanyaan ditulis, baru kamu tulis 05.00. Nah, contoh yang kedua sama. Kalau dibaca pukul 7.15 menit. Nah, pukul 7.15 menit. Nah, berarti atau pukul 7:04 ditulis 07.15. Nah, ini contoh kedua. Ya, dari mana kamu dapatkan 7:07.15? Ya, jadi dia dari angka 1, 2, dan 3 ini kan ada 5, 5, 5. 5 ditambah 5 berapa? 10 ditambah 5 15. Makanya dikatakan 15. Jadi 07.15. Nah, kemudian contoh yang ketiga, dibaca pukul 3.40 menit atau pukul 3:30 lebih 10 menit atau pukul 4 kurang 20 menit. Ditulis 03.40 ya. Nah, jadi ini banyak. Kita bisa menyebut angka 3 ya. Karena dia belum sampai di angka 4 jarum panjangnya. Jadi masih kita menyebut dengan angka 3. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, sekarang mengubah jam ke menit atau detik. Kita perhatikan dalam 1 jam itu ada 60 menit. Dalam 1 jam ada berapa tadi? 60 menit. Dari mana kita melihat menitnya? Dari mana? Ini kita tulis angka berapa di sini? 12. Kemudian di sini berapa? 3. Di sini 6. Di sini 9. Kita paskan ya, menuliskan 12 di sini, di bawahnya 6. Kalau 3 dengan 9 ya. Jadi di sini berarti ada 3, di sininya ada 1 dan 2. Ada 4 dan 5. Ada 7 dan 8. Ada 10 dan 11. Jadi ada 12. Nah, dari 12 ke 1 ini 5 menit. 5 menit ya, ini 5 menit, di sini 5 menit, di sini 5 menit. 5 menit, 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 dan 5 menit. Jadi 5 dikali 12 sama dengan 60 menit. Itu ya. Dengan 1 jam. Nah, sekarang 1 menit ada 60 detik. Detik itu yang di sininya tadi, nah, ya. Detik. Jadi ada 60. 1 jam 3.600 detik. Dari mana, Bu? 3.600 detik. Dikalikan 60 dikali 60. 6 dikali 6 berapa, Nana? 36.
Nolnya kita turun. Nah, jadi 3.600 detik. Paham? Laptopnya juga lah. Tulis dari laptop itu ada. Nah, sekarang di situ ada berapa besar sudut kedua jarum pada pukul 4. Nah, sini ada contoh, ada pertanyaan. Coba kalian baca di sini. Nomor 1 coba. Jarak pendek pada angka 4 dan panjang pada angka 12. Jarak antara dua jarum pijak dengan Iya, bagus. Silakan dulu. Yang dimaksud dengan sudut itu yang mana anak-anak? Ini sudut, ya. Nah, sudut. Sudut seperti ini. Sudut, ya. Nah, kemudian yang nomor 2. Coba Ilham. berapa besar sudut kedua jarum pada pukul 02.30? Jawab. Jarum pendek di tengah antara angka 2 dan 3. Jarak antara dua jarum jam Tiga, 1/2 bagian. bagian pukul 02.30. 3, 1/2. Dikali 30 dengan 105. 105. Coba Ilham, yang mana sudut Ilham? Yang mana yang dikatakan sudut? Yang mana tunjukkan? Nah, ya ini namanya sudut. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, setelah kita tadi menonton video pembelajaran, kemudian melihat PowerPoint dengan pelajaran ya materinya, terus sudah kita melakukan latihan secara langsung ke papan tulis, ada beberapa anak. Apakah ada yang masih bertanya? Tidak ada, Bu. Semua paham? Paham, Bu. Nah, kalau semua sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu akan membagi kalian ya berpasang-pasangan. Ya. Jumlah kita ada 12 siswa. Jadi pas menjadi 6 pasang. Ini sudah pas 2 ya. Jadi ada sudah pas, sudah menjadi 2 sepatu, 1 pasang, 2 pasang, 3, 4, 5 dan 6. Kita akan mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD anak-anak? Lembar kerja peserta didik. Bagus ya. Jadi lembar kerja peserta didik ya. Jangan hanya LKPD tapi tidak tahu arti. Nah, sekarang kamu tulis ya nama pasangannya di sebelah kanan, di sebelah kirinya kamu tulis tanggal hari ini, tanggal 4 Desember 2023.
Di sini nama pasangannya ada 2, 1, 2. Kemudian ini ya sama seperti tadi, tanggal. Jangan pakai pensil ya anak-anak, tulis dengan pena yang bersih, yang rapi, jangan sampai hitam-hitam ya. Coba ibu yakinkan lagi ya. Tanggal berapa hari ini? 4. Tanggal 4 ya. Tanggal 4 Desember. Ditulis di sebelah mana? Kiri. Memakai apa? Pena. Kemudian nama temannya atau nama pasangannya itu di sebelah mana? Kanan. Nah, ya, jadi tidak salah lagi. Ditulis pakai pena, menggunakan pena. Ingat, jangan sampai kotor ya, apalagi mau hitam ya. Kerjakan bersama ya, jangan hanya satu orang yang aktif.
Keras-keras. Nah, lanjut keras semua lagi. Sudah? Ya. Tolong diperhatikan ya, untuk mendemonstrasikan itu hanya perwakilan. Coba demonstrasikan untuk pasangan satu tadi. Satu, isilah titik-titik di bawah ini dengan rotasi 12 jam. 12. Pukul 07.00 pagi. Malam. Pukul 09.30 malam. 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan rotasi 24 jam. Sore. Pukul 15.00. Untuk pasangan lain diperhatikan ya, apakah sama atau ada kekurangan. 03.00 ditambah 12.00. Malam. Pukul 19.30 atau 07.30 ditambah 12.30. 3. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. 4 jam sama dengan 4 dikali 60 detik sama dengan 240 detik. Ya, sudah. Pasangan 3. Itu tadi kamu kerjakan melalui gambar jam kan yang ada? Ya. Iya, bagus. Kelompok 6, pasangan 6. Sore 03.00 malam 19.30 malam. Istilah titik-titik dibuat ini dengan benar. 3 jam sama dengan 160 menit. 4 menit sama dengan 240 detik. Iya, bagus. Kelompok 2, pasangan 2. Satu, isilah titik-titik di bawah ini dengan rotasi 12 jam. Pukul 07.00 malam. Pukul 09.30. 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan rotasi 24 jam. Sore. Pukul 15.00 atau 03.00
operasi 12 jam pagi 07.00 pagi malam 09.30 pagi. Dua istilah titik di bawah ini dengan operasi 24 jam sore 15.00 atau 03.00 malam 19.30 atau 07.00 tiga istilah titik di bawah ini dengan 3 dan 3 kali 6 3 kali 6 menit sama dengan 180 menit 4 menit sama dengan 4 kali 6 detik sama dengan 240 detik. Iya, bagus. Nah, sekarang sudah kalian presentasikan ya. Apakah ada kesamaan jawabannya? Ada. Berarti kalian sudah bisa ya, sudah mendapat hari ini ya. Karena sudah diberi LKPD bisa menjawab. Nah, terus untuk LKPD-nya silahkan dikumpulkan. Ya, silakan. Jadi kita belajar apa tadi? Satuan waktu. Ya, satuan waktu. Nah, ya, itulah yang kita pelajari. Nah, hari ini ya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang bisa menyimpulkannya? Ayo tunjuk tangan. Andre? Waktu merupakan sarana yang paling dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Iya, bagus. Yang lain? Kalian? Jarum pendek penunjuk jam dan jarum panjang penunjuk menit. Iya. Nah, kemudian ada lain? Ada yang lain? Coba Al-Kiram. Menguatkan waktu itu tidak lupa dan setiap menghitung saat jarak panjang menuju langkah 3.9. Iya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang satuan waktu, memahami dan menulis tanda waktu notasi 12 jam dan 24 jam adalah itu satu hari ada 24 jam. Nah, kemudian cara penulisannya juga kita bisa sudah ya. Jadi itu tadi waktu merupakan sarana yang paling dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Kemudian jarum panjang dan jarum pendek, pembacaan waktu 1/4 dan setengah berlaku saat jarum panjang menunjuk angka 3, 6, dan 9. Ya, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kalau sudah kita simpulkan ya, Ibu akan bertanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, jadi kalau kita misalnya kemarin tidak mengerti dengan ini jam lewat atau jam kurang, sekarang sudah bisa tidak? Bisa. Nah, ya, jadi itu menyenangkan. Kemudian bagaimana perasaan kalian tadi? Senang. Apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang satuan waktu. Tentang satuan waktu. Nah, sekarang kita akan, kalau tadi kita mengerjakan LKPD tadi apa? Lembar kerja peserta didik. Ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan evaluasi. Ini juga akan menunjukkan apakah
kalian sudah mendapat pelajaran hari ini apa belum? Tulis nama, tanggal hari ini seperti di LKPD tadi ya. Tanggal 4 Desember namanya. Langsung dibuka ya, langsung dibuka. Kemudian kamu kerjakan. Tulis nama masing-masing. Ayo cepat. Itu hanya memilih ABC ya, tapi harus disesuaikan. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah kita bahas bersama ya. Ini soalnya ada 10 ya. Jadi tunjuk satu-satu. Langsung jawabannya saja ya. Nomor 1 jawabannya apa Hawia? C. C. Iya benar. Nomor 2 jawabannya apa Ilham? C. Iya bagus. Fokus ya, fokus lihat pekerjaannya. Agar cepat ibu bertanya langsung menjawab. Kemudian nomor 3 itu apa jawabannya Jihan? A. A. Iya benar. Nomor 4 apa itu Alia? Jawabannya? Iya benar. Nomor 5 apa jawabannya? Odon? B. Iya benar. Nomor 6 apa Alkirom? A. Benar. Nomor 7 apa Gani? D. Iya benar. Nomor 8 apa Gusti? A. Benar. Nomor 9 apa Zakia? Iya benar. Nomor 10 apa? Siapa yang belum? Andre sudah? Andre nomor 10. C. Apa? C. Iya benar. Sudah paham artinya anak-anak? Apakah jawabannya semua benar? Iya. Ada yang salah? Tidak. Benar. Benar semua? Ya, alhamdulillah ya, berarti kamu sudah mendapat pelajaran hari ini. Sekarang kumpulkan.
sudah kita melaksanakan LKPD, sudah melaksanakan evaluasi, dan juga sudah kita bahas ya. Nah, jadi kalian harus menjaga kesehatan ya, harus menjaga kesehatan karena kita besok akan melaksanakan pembelajaran selanjutnya ya. Jadi agar kamu sehat ya, jaga kesehatan. Jadi kita bisa bertemu kembali besok. Nah, sebelum kita selesai berpembelajaran, kita tutup dengan doa ya. Doa, ayo kita laksanakan seperti kita doa awal tadi ya. Coba Gani pimpin. Marilah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tutup ya, Ibu tutup dengan